Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi dalam ibadah online tanggal 11 April tahun 2021. Siapkan diri kalian dengan berpakaian yang rapi dan juga siapkan Alkitab. Terlebih siapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pagi ini. Mari kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan anak-anak sikap doa yang baik, tutup mata dan lipat tangannya. Mari kita berdoa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu online. Berkati ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita dengan istimewa. Kita semua diciptakan indah di mata Tuhan. Karena itu, kita akan nyanyikan pujian Aku Istimewa. Dunia boleh
Kita adalah anak-anak pemenang. Bahkan kita semua adalah anak-anak yang lebih dari pemenang. Ada amin? Ya. Kita akan nyanyikan pujian ini, dalam nama Yesus ada kemenangan. Nyanyikan pujian ini dengan semangat ya. Dikasihi Tuhan, bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang penuh kuasa, dan bahkan hanya nama Yesus yang bisa membuat kita kuat dalam menghadapi persoalan. Kita akan nyanyikan pujian ini, hanya nama Yesus.
Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Mari kita satu dalam doa untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Anak-anak, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang dianugerahkan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu sampai saat ini. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang kudus mengurapi pujian kami sehingga pujian tersebut boleh menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh guru kami itu menjadi suara Tuhan yang disampaikan bagi kami. Tuhan menjamah setiap hati kami, fokus dan konsentrasi kami, supaya firman itu boleh mengambil tempat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus memampukan kami anak-anak-Mu, supaya kami dapat lakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mengucap syukur Tuhan dan menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, sudah siap mendengarkan dan baca firman Tuhan hari ini? Nah, bacaan Alkitab kita sudah sampai Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12. Nah, mari kita baca bersama-sama. Kalian di rumah juga membacanya dengan bersuara ya. Dalam hitungan ketiga kita membaca. 2, 3. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu
dan menyuruh menahan Petrus. Pada waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh menjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku bahwa benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian, kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus? Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh mereka pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ, bertindak terhadap jemaat. Pada saat itu, Raja Herodes mulai menganiaya jemaat. Beberapa jemaat dianiaya ketika ia melihat bahwa hal itu berkenan dan menyenangkan hati bagi orang Yahudi, ia menyuruh menangkap Petrus. Itu terjadi pada hari raya Yahudi yang disebut Paskah. Diceritakan dalam Alkitab bahwa pada malam sebelum Herodes hendak
menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua prajurit, tangannya terbelenggu, dikatakan dalam Alkitab. Tangannya terbelenggu dan tidur di antara dua prajurit. Nah, prajurit yang lain juga berjaga di luar. Nah, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahayanya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus. Petrus lalu bangun. Katanya, bangunlah segera. Kan? Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu, ikatlah pinggangmu dan kenakan sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Nah, setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi. Nah, bagi mereka sudah tiba di luar, mereka berjalan sampai di ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Nah, setelah sadar dengan akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku bahwa benar-benar bahwa Tuhan telah menolongku, menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Cerita tentang bebasnya Petrus dalam penjara, nah itu menceritakan kisah yang luar biasa. Nah, para jemaat tidak pernah memikirkan bagaimana caranya Petrus untuk lolos diselamatkan oleh malaikat. Nah, Allah mendengar segala seruan dan pergumulan mereka di dalam doa supaya Petrus dapat terbebas dari hukuman maut yang hendak dijatuhkan oleh Herodes. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 5, demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Itulah satu-satunya usaha dan upaya para jemaat mula-mula untuk menolong, dan hanya satu-satunya yang dapat mereka lakukan untuk membebaskan Petrus dari penjara. Berdoa kepada Allah adalah jalan keluar yang ditempuh untuk mengatasi kesulitan yang mereka alami. Mereka tidak meminta atau mencari pertolongan kepada manusia. Berdoa merupakan bagian dari kehidupan umat Allah. Jemaat mula-mula menunjukkan betapa pentingnya berdoa dalam segala keadaan, baik dalam keadaan penganiayaan, dalam kesusahan, dan dalam sukacita. Ya, berdoa merupakan kunci utama bagi setiap orang percaya untuk bisa keluar dari berbagai macam kesulitan persoalan. Tuhan menghendaki supaya kita pun dapat belajar berbuat seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, terutama pada saat kita menghadapi suatu masalah atau suatu tantangan yang sangat pelik. Inilah maksud Tuhan mengapa kisah tentang Petrus di dalam penjara dituliskan dalam Alkitab. Tuhan mau kita menuruti setiap kehendak-Nya yang lebih dinyatakan dalam firman-Nya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari cerita di atas ada beberapa hal yang wajib kita renungkan. Yang pertama, mengapa sih kita perlu berdoa? Ya, berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Saat kita berdoa, Tuhan bekerja dengan luar biasa, dengan caranya yang ajaib. Tuhan punya kuasa jauh di atas apa yang kita pikirkan. Karena itu, berdoa dan minta kepada Tuhan, serta yakinlah bahwa Tuhan mampu melakukan apapun dalam kehidupan kita. Tentu Ia akan menjawab
sesuai dengan rencananya. Tuhan memang Maha tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan apa yang kita butuhkan. Namun Tuhan rindu mendengar suaramu. Tuhan ingin kamu meminta kepadanya. Tuhan menentukan apa yang terjadi pada diri kita. Karena itu berserahlah kepada rancangan Tuhan dalam setiap doa, pengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan rencananya dalam kehidupan kita. Sebagaimana jemaat mula-mula menyerahkan sepenuhnya kepada rancangan Tuhan, apapun yang akan terjadi, apapun yang akan dialami oleh Petrus. Nah, Tante akan mengajak kalian membaca Alkitab sekali lagi di dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kalian. Hai anak-anak, kita sudah menyelesaikan ibadah saat pagi hari ini. Kisahnya tentang puasa doa. Ketika kita berdoa, maka Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan. Satu hal saja yang Tuhan mau, kita terus berdoa dan tetap berdoa apapun kondisi dan situasinya. Sebelum kita akhiri, kita akan sama-sama nyanyi satu pujian. Mujizat itu nyata ya, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Pagi hari ini melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh kembali diingatkan bahwa kuasa doa itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saat kami berdoa, kami bersepakat memohon kepada Tuhan, memohon dengan percaya. Maka Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, Tuhan melakukan dengan cara yang luar biasa, jauh dari apa yang kami pikirkan dan apa yang kami doakan. Pagi hari ini Tuhan, berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ikut tergabung dalam ibadah online anak saat pagi hari ini. Tuhan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan mereka, pergumulan mereka, apa yang sedang mereka doakan hari-hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab
Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mendengar doa kami. Dan dengarlah doa kami saat pagi hari ini. Engkau menjawab tepat pada waktunya, sehingga kami boleh memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami dalam ibadah anak minggu depan, dalam sukacita dan semangat yang dari Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah saat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Biarlah berkat dari tempat yang maha tinggi senantiasa melimpah dalam kehidupan kami semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan ketemu kembali dalam ibadah anak online minggu depan. Siapkan dirimu. Jangan lupa untuk nyalakan reminder, nyalakan pengingat supaya kalian juga ingat ada ibadah online-nya setiap minggu, sehingga kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui pujian, melalui firman Tuhan, melalui setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Olehnya, tetap jaga kesehatan, gunakan masker selalu ketika kalian bepergian, dan juga jangan lupa makan makanan yang bergizi, minum vitamin, istirahat yang cukup supaya kita tetap sehat, tetap semangat. Selalu bersukacita anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.